bareng Bapak Ibu. Say, aku malu, aku malu, aku malu pada dirimu. Aku malu, aku malu, aku malu. Tiap kata kau ucapkan terasa indah saja, selalu teringat dan tak lupa. Kau katakan kau sayang pada diriku asingku, masih banyak lagi rayuanmu. Diri kau namanya bisa sedang jatuh cinta utama. Semua begitu bisa dilihat, begitu senang dipandang seolah ku ingin selalu tersenyum, tapi aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu pada dirimu. Aku malu, aku malu, aku malu. Aku malu, aku malu, aku malu pada dirimu. 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 Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Teh Nuri, Bu Kordip, biasa saya manggil Bu Kordip Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat. Yang saya hormati sahabat narasumber yang sudah hadir dari pagi, setia menemani. Izin senior, nah, Kang Budi Miftahudin. Yang saya hormati, saya banggakan, yang saya cintai, sahabat-sahabat pengawas TPS sekota Cimahi walaupun perwakilan dari tiap kecamatan. Izin Bu Kordip, sahabat-sahabat dari pagi, dari jam 7 tadi pagi kegiatan apel siaga, lanjut sekarang kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif. Yang pertama dan utama tentunya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat yang sangat luar biasa, terutama nikmat sehat lahir dan batin. Izin Bu Kordip, saya selalu menyampaikan kepada jajaran pengawas sampai ke TPS selalu berpesan, ingat jangan dulu sakit sebelum pemilu beres. Artinya dari mulai sekarang harus menjaga kesehatan gitu mungkin. Gitu Bu Kordip. Nah, tak lupa salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita umatnya hingga akhir zaman. Tidak akan panjang lebar karena nanti yang panjang dan lebarnya kita akan kupas di talk show yang sudah ditunggu-tunggu oleh sahabat-sahabat semua, dan insya Allah akan live streaming radio 5 waktu. Jadi tidak hanya sahabat-sahabat yang hari ini hadir, insya Allah
warga masyarakat Kota Cimahi khususnya umumnya Jawa Barat juga dari pagi sudah mulai di-share link-linknya untuk bisa mendengarkan kegiatan talk show sore hari ini, yaitu kegiatan pengawasan partisipatif pemilu, sosialisasi on the road. Ya betul, tadi sudah disampaikan oleh MC bahwasanya kegiatan ini dari pagi sudah dilaksanakan izin Bu Kordip di 5 titik. Di 5 titik dengan metode penyebaran brosur. Penyebaran brosur dan diskusi atau tanya jawab dengan warga masyarakat di 5 titik pasar kaget yang ada di Kota Cimahi. Kenapa kami sasar di pasar kaget? Karena yang jelas satu, pasti tempat kerumunan orang datang, kan gitu. Di sana pun juga dipastikan mereka punya hak pilih juga gitu kan, kecuali anak-anak gitu kan. Itu makanya sasaran kami, karena hari ini pun juga hari Minggu. Di Cimahi ini alhamdulillah di hari Minggu itu banyak pasar kaget yang ada di Kota Cimahi. Jadi kami sasaran tadi pagi itu kita sebar semua pengawas untuk melakukan sosialisasi on the road di 5 titik. Itu mungkin Bu Kordip yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah hadir di Kota Cimahi, sudah hadir dalam kegiatan sosialisasi on the road di Kota Cimahi, Bawaslu Kota Cimahi. Mudah-mudahan kita masih ada waktu 2 hari lagi di masa tenang, dan besok 14 Februari sahabat-sahabat akan bertugas dan menjadi ujung tombak kami Bawaslu Kota Cimahi. Maka dari itu saya menghadirkan dan alhamdulillah hadir sebuah motivasi besar buat kita, kedatangan pimpinan kita dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi untuk sahabat-sahabat pengawas TPS dalam besok melaksanakan tugasnya sebagai pengawas TPS-nya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila qaumin tholiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dan acara akan segera kita mulai. Di mana? Saya langsung naik aja mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore buat teman-teman para hadirin, teman-teman dari Bawaslu, dan juga untuk sahabat 5 waktu yang mungkin sekarang ini sedang stay tune. Kami saat ini berada di pendopo DPRD Kota Cimahi, dan saya, Christine Simanjuntak, hadir dalam sosialisasi on the road pengawasan partisipasi pemilu. Ya, tahapan pemilihan umum atau pemilu 2024 yang sedang berlangsung saat ini sudah memasuki hari tenang, dan pemungutan suara tinggal beberapa hari lagi. Agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar, diperlukan peran Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang dapat mensukseskan penyelenggaraan pemungutan suara. Ya, Bawaslu adalah lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan juga fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan dan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemilu di Kota Cimahi, kami akan ajak Anda untuk menyimak perbincangan dengan Bawaslu Kota Cimahi bersama narasumber yang sudah hadir di pendopo DPRD Kota Cimahi. Kita sambut dulu di sini, bisa langsung naik ke atas. Boleh, silakan untuk Akang Budi Miftahudin sebagai pemuda Kota Cimahi, silakan. Udah dari dulu ya Bu ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke narasumber berikutnya, yaitu Bapak Fatir Rizkia Latif sebagai Ketua Bawaslu Cimahi. Baik, kita skip saja, dan untuk itu kita juga hadirkan narasumber kita di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Tentunya ini adalah orang lama juga. Kita sambut langsung, ada Ibu Hajah Nuryama atau yang lebih akrab kita panggil dengan Teh Nuri sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kita kasih tepuk tangan. Baik, silakan. Ya, baik, sekarang sudah ada Teh Nuri aja ya, saya manggilnya biar akrab ya sama Kang Budi. Nggak keberatan kan saya panggil Akang ya? Enggak, ayah juga boleh.
Untung masih bilang ayah. Kalau Yayang kan bahaya lagi gitu kan. Oke, kita masuk yang agak-agak serius nih karena ini merupakan salah satu hal yang paling penting demi kemajuan bangsa ini tentang pengawasan ya kan di pemilu pesta demokrasi yang sesegera mungkin nih acara puncaknya udah tinggal hitungan hari gitu ya Bu ya. Tapi saya pengen tahu dulu sebelumnya nih dari Kang Budi, Kang. Ladies first, bolehlah sama Ibu dulu gitu ya. Boleh sama Tanuri dulu. Tanuri, ini kan hari ini katanya nih, ini adalah hari distribusi logistik ke PPS. Ini dari kapan dimulai distribusinya dan sampai kapan? Langsung ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya harus formal sedikit karena ini pasukan kita. Oke. Ya, tentu terima kasih lah kepada moderator yang telah memberikan ruang untuk berdiskusi hari ini dan juga kepada narasumber senior kita Kang Budi ya. Nanti akan membersamai kita dalam konteks baik substansinya maupun hal-hal lain yang sifatnya memang berhubungan dengan pengawas khususnya pada tahapan hari tenang dan juga tahapan pemungutan juga penghitungan suara. Tentu juga saya harus menyapa tadi sahabat radio 5 waktu ya. Sahabat 5 waktu. Ya, sahabat 5 waktu dimanapun berada. Mudah-mudahan kita bisa bertemu tidak hanya di udara tetapi langsung ketemu secara tatap muka. Jadi intinya mana ini dari radio 5 waktunya, undang kita lah langsung ya. Oke, sahabat-sahabatku, ini kesempatan yang sangat luar biasa memang bagi saya karena bisa langsung ketemu dengan akar rumput kami di tingkatan TPS walaupun memang pada kesempatan hari ini tidak secara keseluruhan ya terundangnya hanya perwakilan-perwakilannya saja. Tetapi bagi kami walaupun ini hanya perwakilan berharap momentum yang sangat luar biasa ini bisa tersampaikan kepada yang tidak hadir pada kesempatan ini. Tentang apa? Tentu tentang arahan-arahan yang nanti akan kita sampaikan. Apa yang harus kita lakukan, pengawasan seperti apa yang harus kita laksanakan dan apa saja yang harus kita pegang ya terkait dengan pengawasan yaitu di 3 tahapan krusial tadi atau sekarang udah masuk 2 tahapan krusial ya karena memang kampanye sudah terlewati. Nah tadi untuk dalam tahapan hari tenang dan juga pemungutan dan penghitungan suara yang memang sudah tinggal menghitung jam lagi, menghitung jari lagi begitu. Tetapi ada pengawasan-pengawasan lain yang tentu kita lakukan. Nah gitu ya. Jadi kalau bicaranya masuk pada hari tenang, per jam 00 tadi malam, pertama sudah tidak ada lagi yang namanya kampanye. Itu dulu Teh. Ya, kampanye dalam bentuk apa? Tentu dari mulai kampanye secara tatap muka, ya, maupun di media sosial, tentu juga dalam bentuk alat peraga sosialisasi. Cuman satu hal, untuk alat peraga sosialisasi, khusus untuk Kota Cimahi ini kan luas. Sementara pasukan kita ataupun sumber daya manusia kita ini terbatas. Apalagi konteksnya, untuk penertiban ini kan bukan menjadi kewajiban kita. Penertibannya bukan ada di ranah kita. Kita hanya merekomendasikan kepada Satpol PP. Jadi ketika memang sampai dengan detik ini masih ada APK-APK yang bertebaran, ya, ini kan dalam bentuk proses. Tetapi kita sudah berikhtiar, sudah memaksimalkan upaya kita agar segera selesai terkait dengan APK-APK yang ada di lapangan. Dibatasi gitu ya. tidak waktunya? Ya sebenarnya memang harus selesai di hari tenang ini. Tetapi kita maksimalkan karena memang di sini itu di Cimahi tadi baru apel siaga penertiban APK pagi, maka malam ini mereka akan melakukan turun langsung untuk mengawasi dan juga merekomendasikan juga mendampingi para Satpol PP dan tentu tidak hanya selesai di Satpol PP saya kira. Kemarin kita sudah melakukan dan juga memberikan himbauan kepada peserta pemilu, karena peserta pemilu juga harus sadar, jangan hanya tanggung jawabnya untuk menempelkan saja, tetapi dalam tugas menertibkan ataupun membersihkan APK itu juga tanggung jawab mereka. Karena apa? Ketika mereka yang membersihkan, yang menertibkan, paling tidak
alat peraga yang masih dibutuhkan, apalagi PKPU 2 ini udah keluar kan, tahapan pemilihan. Contoh misalkan bendera, ini kan bisa bisa dipakai kembali untuk pemilihan besok gitu kan. Sehingga kan ini akan tertata dengan rapi, dengan tertib, dan tentu ini bisa digunakan lagi untuk kegiatan selanjutnya. Tetapi ketika memang tidak ada tanggung jawab daripada peserta pemilu, maka jangan salahkan kami ataupun Satpol PP ketika memang nanti dalam penertiban ada yang sobek dan lain sebagainya. Karena tentu juga kita tidak bisa menjaga satu persatu karena ini kejar tayang dengan waktu yang memang begitu mepet, khususnya 3 hari tenang ini. Nah, selain daripada memastikan bahwa di hari tenang ini tidak boleh ada yang namanya kampanye di luar jadwal otomatis, tetapi juga perlu dipastikan di kita ini tidak ada yang namanya money politik. Ya, ini harus menjadi tanggung jawab kita. Money politik, jadi biarkan hari tenang ini jangan menjadi hari tegang. Jadi harus memberikan ketenangan bagi seluruh masyarakat, ketenangan bagi seluruh para peserta begitu ya. Perbanyak tafakur lah kira-kira begitu, perbanyak doa, perbanyak segala ikhtiar yang sudah dilakukan itu kan kemarin sampai dengan tanggal 10. Sekarang tinggal perbanyak doa aja kepada Tuhan kita gitu. Nah itu, jadi pertama tidak boleh ada lagi yang namanya berkampanye, dipastikan tidak boleh ada money politik, juga tidak boleh yang namanya sebaran hoax, isu sara dan lain sebagainya. Tuh. Selanjutnya kita juga selain melakukan tadi pendampingan penertiban APK dan juga pengawasan hari tenang, juga kita melakukan pengawasan logistik. Nah, ini masuk ya. Pergeseran logistik dari gudang kepada PPS. Ya. Nah, itu dipastikan sampai kapan? Ya ini dipastikan secepatnya harus selesai ya. Kadang-kadang kita rancu, secepatnya. Adakah batasan waktu yang supaya kita bisa memahami bahwa secepatnya tuh sampai dengan kapan? Paling tidak ketika menjelang hari H1 menjelang hari H menjelang pemungutan, itu kotak suara ataupun logistik itu sudah berpindah ke TPS. Ingat ya, ke TPS, bukan lagi di rumahnya KPPS. Jadi harus sudah bergeser ke TPS. Jadi pengawasan kita adanya di TPS. Itu 1 hari menjelang pemungutan dan penghitungan suara. Karena memang di alat kerja kita itu ada 5. Yang pertama ini udah masuk ke ke substansi banget. Udah masuk alat kerja itu kan ada alat kerja manual dan juga alat kerja online. Nah, jadi kalau KPU ini memiliki Sirekap, kami punya Siwaslu. Kebetulan yang kita undang adalah pengawas PTPS, saya kira ini memang harus sampaikan. Nah, jadi manual dan juga online ini sebenarnya hampir sama. Ya. Yang mana di dalam 5 alat kerja itu, yang pertama itu tentu mengawasi hari tenang. Ya. Nah, pengawasan hari tenang itu fokusnya memang pada persoalan tadi, tidak boleh ada kampanye dan tidak boleh money politik. Ya. Itu bisa dilaporkan lewat Siwaslu itu sendiri, yang saya kira Cimahi sudah memberikan simulasi dan insya Allah lah teman-teman ini sudah khotam dalam melaksanakan ataupun mengoperasikan yang namanya Siwaslu tersebut. Nah, baru nanti di tanggal 13 ini dari mulai jam 18.00 sampai dengan 21 itu adalah pengawasan dalam bentuk online dan juga offline terkait dengan persiapan untuk pemungutan dan penghitungan suara. Nah, di dalamnya apa pengawasannya? Yaitu tadi memastikan bahwa persiapan TPS itu sudah selesai. Pendirian TPS harus sudah selesai. Logistik harus sudah bergeser kepada TPS tersebut. Dan hal-hal lain yang memang seperti undangan kepada masyarakat ini sudah tersebar dan lain sebagainya. Jadi memang kita itu banyak sekali kerjaannya. Yang dipastikan semuanya ini bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Tadi Pak Kordi P2HM menyampaikan kita haram hukumnya untuk sakit, karena memang begitu adanya. Ya, petugas PTPS-nya 1, pekerjaannya berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan sesuai dengan balasan amal baik kita dibalas oleh Tuhan dengan berlipat ganda. Kira-kira begitu, Teteh. Oke, amin. Ya, harus pada sehat ya, karena saya sangat mengerti sekali perjuangannya, usahanya untuk bisa menjaga bahwa pemilu ini bisa berjalan dengan baik ya. Mereka-mereka inilah gitu kan, yang tentunya punya peranan penting. Kita kasih tepuk tangan buat diri kita sendiri yang sudah bekerja keras. Oke, kita beralih dulu sama Kang Budi ya. Kang, ini Kang Budi sebagai pemuda Kota Cimahi. Ini senior. Sebagai pemuda Kota Cimahi, bagaimana melihat
antusias dari para pemuda ataupun masyarakat Kota Cimahi terhadap pemilu 2024 ini? Baik, jangan fitnah saya pemuda. Saya bukan pemuda. Kalau saya masih pemudi. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Jadi pemuda hari ini di Cimahi dilihat dari partisipasinya memang masih ada yang a priori terhadap pemilu karena menganggap bahwa pemilu hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu, kemudian hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu tanpa mementingkan kepentingan teman-teman pemuda. Buktinya dari 40 dewan yang kemudian peduli terhadap program pemuda atau keinginan pemuda itu sangat dipertanyakan. Begitu. Kemudian menerima aspirasi teman-teman pemuda juga dipertanyakan gitu. Araya dewan kan supaya ngadenge ta dewan. Hari Minggu kan? Hari Minggu. Lagi libur Ya kayaknya. minimal kan dia nonton live streaming kan. Iya. Ya. Pasti pantau sih. Pasti pantau. Ngomong naon cenah si Budi kan gitu. Jadi pada prinsipnya memang butuh sosialisasi khusus terhadap pemuda hari ini yang oleh KPU tahun ini sepertinya kurang melakukan itu. Saya otokritik lah terhadap KPU. Ada KPU? Enggak, dia berbangga diri karena memang Bawaslu yang banyak sosialisasi. Iya. Jadi kalau dulu saya sempat ada program tentang untuk komunitas, untuk organisasi kepemudaan, untuk teman-teman di tingkat pemilih pemula. Nah, tahun ini sepertinya itu kurang. Jadi jangan salah kemudian kalau masih pemuda-pemuda ini a priori terhadap pemilu ini. Karena bagi sebagian teman-teman ya, sebagian kecil teman-teman nanaonan pemilu kalau kemudian kepentingan kita tidak teraspirasikan oleh teman-teman. Mungkin itu aja. Nuhun. Jadi sangat disayangkan sekali ya, padahal suara dari para pemuda ini kita tidak pernah tahu bahwa mungkin para pemuda yang ada di Kota Cimahi ini bisa jadi pemimpin tidak hanya untuk Kota Cimahi saja, dan ini juga tentunya ini berkelanjutan untuk kemajuan kota kita dan juga negara ini tentunya. Nah ini balik lagi sama Teh Nuri. Teh Nuri ini mengenai tadi masuk ke distribusi logistik Pemudi. gitu kan, ya. Kepada pemudi, oke, berarti kepada pemuda dan kepada pemudi ya. Teh, ini siapa saja yang dilibatkan untuk distribusi logistik ini? Oke. Tadi sebenarnya kepotong ya, kepotong soal alat kerja kita. Karena kesempatan emas saya ketemu dengan pasukan ini Kang ya. Tapi slow down aja Teh, kita tahapannya step by step dulu Iya, nih. Tadi siapa aja yang terlibat? Tentu terlibat pertama itu ya KPU sendiri. Betul. Ya, KPU beserta PPK-nya, terus juga KPPS-nya, PPS-nya itu pasti semuanya terlibat, gitu ya. Karena memang ketika bicara teknis itu adanya di KPU, tetapi konteks pengawasan adanya di kita. Makanya ini konsep dari penyelenggara dulu, kita harus paham dulu. Jadi penyelenggara pemilu itu ada 3 Teh, ada Bawaslu, ada KPU, ada DKPP. Walaupun memang DKPP itu adanya di RI, tidak ada sampai ke tingkatan ad hoc. Yang ada sampai dengan tingkatan ad hoc hanya KPU dan juga Bawaslu. Nah tadi sudah saya ulas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, konsep kinerja teknis itu memang panitianya ada di KPU. Tetapi ketika bicara pengawasan itu adanya di Bawaslu. Tetapi Bawaslu itu sendiri dalam konsep pengawasannya ini ada 3 yang kita kerjakan, ya. Ada pencegahan, ada pengawasan, dan juga ada penindakan. Makanya tadi masuk kepada jargon bersama rakyat itu konsepnya adalah konsep sosialisasi, masuk ke sini. Jadi hari ini Bawaslu sesuai dengan nomor 127 perintah dari Ketua Bawaslu RI 2023, di situ mengamanahkan banyak sekali ragam dan juga jenis-jenis terkait dengan pencegahan. Ada sosialisasi, ada himbauan, ada MOU, ada juga kegiatan-kegiatan lain. Seperti apa? Ini kegiatan lain yang sangat inovatif sekali. Tepuk tangan dong buat Kakanda kita nih, buat Pak Kordip. Yang memang saya lihat dari beberapa Kordip yang ada di Jawa Barat yang memiliki concern untuk kegiatan inovatif, salah satunya Kang Ceng Yasin ya. Aku sih Nuri sih panggilnya ke beliau ini Ceng Yasin.
Kalau di sini mungkin pemuda Yasin begitulah ya, atau abang Yasin atau kakanda Yasin, manggalah. Dan ini salah satu bentuk kegiatan yang sifatnya inovatif, yang saya kira memang ini juga harus dicontoh dengan kabupaten kota yang lain gitu, karena memang kita butuh untuk langsung terjun, tidak hanya kita menghadirkan gitu loh Ceng, tetapi kita hadir di tengah-tengah masyarakat, karena kan masyarakat juga butuh terkait dengan pemahaman, mengedukasi begitu ya, jangan sampai kita selalu berbicara harus memberikan edukasi politik atau mencerdaskan pemilih. Tetapi kitanya hanya diam aja di tempat gitu Standby kan. di kantor doang gitu ya. Harusnya kan kita yang hadir. Karena yang mereka butuhkan itu kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Betul. Nah itu tadi. Jadi sekali lagi konteks pencegahan sesuai dengan surat perintah tadi itu banyak ragamnya. Di antaranya seperti sosialisasi on the road ini. Ini sangat luar biasa bagus. Tetapi saya berharap memang tidak hanya selesai pada seremonial saja. Tetapi nanti substansinya itu juga tersampaikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat ini tidak hanya mengetahui ataupun berprinsip bahwa tugas mereka itu hanya hadir pada tanggal 14 Februari dengan menyalurkan hak pilihnya saja. Tetapi di setiap tahapan, khususnya tahapan krusial ini, apalagi tadi kita sudah bahas money politik, tidak boleh kampanye, mereka mau menjadi pengawas partisipatif gitu ya. Pengawas partisipatif itu seperti apa? Yaitu tadi mereka mau menjadi pelapor gitu ya, atau juga mau saling mengedukasi gitu soal pemilu yang bersih itu seperti apa, pemilu damai itu seperti apa, berani menyetop terkait dengan penyebaran hoax gitu kan, atau juga menolak terkait dengan money politik dan lain sebagainya. Nah itu tadi untuk konteksnya Bawaslu. Jadi pengawasannya tetap mendahulukan pencegahan dalam kegiatan yang tadi sudah saya sebutkan, tetapi tentu juga dibarengi dengan konteks penanganan pelanggaran atau penindakan. Ada itu? Oh ada dong. Makanya tadi masuk juga ke yang disampaikan oleh Kang Budi. Kalau Kang Budi menyampaikan harusnya ada sosialisasi kepada misalkan kaum inklusif, OKP Ormas atau perempuan dan lain sebagainya. Sebenarnya di kita udah ada Kang. Sesuai dengan Perbawaslu nomor 2 ya 2023 ini terkait pengawasan partisipatif. Itu sudah jelas di pasal 6 ayat 1. Di situ bahwa libatkanlah kaum inklusif. Kaum inklusif itu seperti apa? Seperti disabilitas, punten, waria. Ya, itu kan orang-orang inklusif yang memang kita harus ajak. Bukan persoalannya ini terkait dengan status sosial, tapi bagi Bawaslu sesuai dengan lagunya menjaga hak pilih di seluruh negeri. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi di kita itu udah clear terkait perbedaan-perbedaan sosial. Nah, tidak hanya inklusif tadi, kaum perempuan, pemilih pemula, OKP Ormas, dan seluruh stakeholder dalam bentuk konsep masyarakat, misalkan forum warga kita turun, terus juga kampung pengawasan partisipatif kita turun, terus membuat misalkan deklarasi stop money politik hoax dan lain sebagainya, kita turun langsung Kang, karena memang ini bagian daripada tanggung jawab yang harus kita tuntaskan. Tidak hanya soal nanti harus hadir kepada ke TPS, tetapi biar masyarakat ini semakin cerdas bahwa ketika kita menyalurkan hak pilih bukan soal ada iming-iming, tetapi tentu sudah mengetahui bagaimana pimpinan kita ke depan, visi misinya seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Nah tentu sekali lagi kalau bicara terkait dengan ketika menemukan dugaan pelanggaran, ini kan ada dua sumbernya teh. Ada dari temuan dari sahabat-sahabat kita, nih misalkan ada pelanggaran gitu ya teh. Contoh lah, teman-teman ini sahabat-sahabat ini kan mengawasi logistik tadi. Ya. Kalau yang berperan itu semuanya berperan, KPU dengan jajarannya, Bawaslu dengan jajarannya, tapi tetap koridornya berbeda. Mereka kerja teknisnya, kita kerja pengawasannya. Ketika memang dalam pendistribusian logistik ini ternyata menemukan misalkan di aturan tidak boleh disimpan di ketua RW misalkan, ternyata si logistiknya disimpan di RW. Nah itu kan temuan, maka mereka harus melaporkan, harus membuat laporan. Sampai sejauh ini sudah ada yang melaporkan teh? Alhamdulillah belum. Belum ya? Belum. Aneh ya belum kalau ya. Kalau konteksnya bentar dulu teh. Belum. Yakin teh. Saya udah dapat bisikan malah nih. Oh gitu. Katanya. Sudah ada
temuan apakah itu? Tentunya ini adalah pada saat pendistribusian logistik ini, makanya saya dari awal nih pengen ditanyain sudah ada temuan. Nah, temuannya apa? Nanti kita akan bahas lagi sama Teh Nuri sama Kang Budi setelah jeda yang berikut ini. Kita akan jeda dan nanti akan kembali lagi. Oke, nih ya tadi buat teman-teman Bawaslu udah pada denger belum nih dari bosnya nih, katanya belum ada temuan. Ih, siapa bilang? Nih saya warga sipil. Ini ada temuan loh katanya pada saat akan dilakukannya distribusi logistik. Ini sih terlalu kalau kata saya Teh. Masa sampai pada nggak tahu gitu. Katanya nih, ini ada beberapa surat suara yang rusak. Ada hal-hal yang rusak lah seperti itu ya. Nah ini bagaimana Bawaslu kok tidak diawasi sih gitu. Dan gimana mensiasatinya? Karena ini sudah tinggal hitungan hari gitu kan. Masih bisakah diantisipasi? Jangan sampai nanti malah jadi bahan masalah di TPS-TPS yang mungkin pada saat melakukan pemilihan, wah ininya rusak, itunya rusak lah. Ini kan bahaya sekali Teh. Di mana Bawaslu? Oke, siap. Ini pembawa acaranya udah kayak mata najwa ya, mancing-mancing. Semakin dipancing semakin hot. Kita jawab aja, kita nggak gentar ya soal kayak gini. Oke, jadi sekarang sudah nangkep nih pertanyaannya. Kalau tadi saya memang berpikir bahwa ketika pergeseran, ternyata ini adalah proses dari mulai datangnya gudang sampai dengan bukan gudang ini ya, gudang percetakan ke gudang sortir yang ada di kita. Jadi gini Teh, khusus untuk logistik, pantesan dia ngejar banget terkait logistik ya. Khusus untuk logistik, jadi memang ada mekanismenya ya, sesuai dengan timeline juga. Jadi kita itu melakukan pengawasan dari mulai percetakan. Jadi sahabat-sahabat kita dari kabupaten kota, karena kebetulan untuk PTPS, PKD dan juga Panwascam, mereka kan beda tugasnya. Mereka di Trisula yang memang garda terdepan berhubungannya dengan masyarakat. Tetapi soal-soal kebijakan teknis dan lain sebagainya itu ada di tingkatan kabupaten kota, provinsi dan juga RI. Jadi kemarin itu kita sesuai dengan timeline melakukan pengawasan melekat, melakukan pengawasan langsung terhadap percetakan dari mulai percetakan surat suara. Terus juga persiapan kotak suara, bilik suara, tinta dan lain sebagainya. Pokoknya seluruh yang disebut dengan logistik kita pastikan dan kita awasi langsung. Waskat, pengawasan melekat. Itu ya, ada yang ke Solo, ada yang ke Semarang, ada yang ke Jakarta, ke Tangerang dan lain sebagainya. Jadi kenapa? Dan lain sebagainya lah gitu ya. Karena memang di setiap kabupaten kota ini berbeda percetakannya. Tentu ini berbarengan dengan KPU. KPU mengajak kita berbarengan untuk melihat bagaimana percetakannya, apakah memang sudah sesuai dengan PKPU gitu ya. PKPU itu seperti apa, kan itu sudah ada aturan-aturan tersendiri. Tidak boleh ada yang sobek. Nah, yang tadi temuan itu nanti kita akan bahas disortir dan juga lipatnya. Nah, setelah kita melihat bagaimana percetakan yang sudah dilakukan oleh gudang percetakan tadi, tentu ketika pengirimannya pun ini dipastikan tidak lebih dari DPT plus ya. 2, berapa? Nah gitu, jadi di sana itu kita sudah memastikan tidak ada yang namanya surat suara bergelembung-gelembung gitu. Nah itu kita pastikan dalam bentuk pengawasan kita. Nah kita ke sana bukan hanya jalan-jalan, lihat-lihat, tapi tentu kita juga membawa alat kerja tadi. Memastikan bahwa cetakannya sesuai, memastikan bahwa jumlahnya sesuai, tepat jumlah, tempat kualitas, itu kan harus disampaikan, tepat jenis dan lain sebagainya. Jadi itu prinsip daripada logistika, Nah, baru kita distribusikan ke gudang yang ada di tingkatan kabupaten kota. Nah, di tingkatan kabupaten kota tersebut itu tidak langsung kita kepak. Ya, khusus untuk surat suara kita pastikan disortir dulu. Oh, di situlah. Di situ. Jadi bukan dipindahkan dulu ke PPS, tetapi disortir di gudang gitu. Disortirnya pun tidak sembarangan. Ada mekanisme, ada cara penyortirannya harus dilihat satu persatu. Apakah memang ada yang sobek atau tidak? Karena prinsip surat suara itu kalau tidak salah ada 6 yang memang tidak boleh nanti direkomendasikan untuk dijadikan sebagai surat suara yang akan yang akan digeserkan ke TPS ataupun ke PPS itu tadi. Nah, yang pertama misalkan
ada titik noda aja Ya. di satu kolom, kita rekomendasikan untuk tidak dijadikan surat suara. Ganti. Diganti. Oke. Nah, bagaimana kan ini surat suara sudah sesuai dengan DPT dan juga penambahan tadi. Tentu ini nanti akan ada pengajuan kembali kepada pabriknya untuk diganti. Kira-kira Oke. seperti itu. Nah, disortir, setelah disortir dipastikan semuanya sesuai dengan regulasi, baru dilipat. Ya. Cara pelipatannya pun sama, ya. Udah ada misalkan disatukan. Pokoknya Pak, kalau Panwaslu kecamatan saya kira sudah hafal. Baru setelah itu ditumpuk per 10 baru dimasukkan kepada kotak suara. Nah, di situ itu seluruh kebutuhan logistik ini kan ada 3 macam. Ada memang logistik yang utama, tambahan, ya kan garet gelang juga bagian daripada logistik. Betul. Yang memang harus masuk kepada dan juga tersampaikan kepada TPS-TPS selanjutnya. Jadi yang tadi dikatakan oleh Teteh bahwa sudah ada temuan, ya memang di seluruh kabupaten kota kita sudah melakukan pengawasan dan tentu kita sudah mendapatkan temuan-temuan. Di antaranya tadi surat suara yang sobek, ada titik-titik noda begitu ya. Terus misalkan ada juga yang sedikit ada kerutan-kerutan, itu kan berarti secara kualitasnya jelek kan. Kurang itu bagus. juga Oke, tapi bisa diatasi lah ya seperti Bisa. itu. Temuan-temuan seperti itu sudah bisa. sudah diatasi langsung gitu ya Sudah Teh ya. diatasi langsung. Oke. Jadi ketika sekarang sudah bergeser, itu dipastikan semuanya sudah teratasi terkait dengan kerusakan-kerusakan yang Oke, tadi. dan itu adalah hasil temuan dari Bawaslu gitu Bawaslu kan. Tapi itu kita juga sendiri. pengen tahu, nah sebagai masyarakat ada nggak sih yang mengadukan temuan-temuan kepada Bawaslu? Nih Kang Budi nih sebagai pemuda gitu kan, jangan cuma pengen nih diakomodir nggak gitu-gitu kan keinginan kita sebagai pemuda, tapi sebagai pemuda pernahkah Kang Budi sama teman-teman melaporkan kepada Bawaslu bahwa ternyata ada kecurangan misalnya seperti itu? Baik, tahun kemarin saya bikin tim untuk menginvestigasi beberapa dugaan kecurangan. Ada sekitar 43 laporan temuan kami terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran itu tahun kemarin. Tahun ini belum. Dan 43 itu kemudian menguap dengan secara misterius. Dan ini menandakan bahwa ada kepentingan kekuasaan yang sangat tinggi yang kemudian bisa menghilangkan itu. Oke. Dari penggunaan aparatur negara, dari penggunaan fasilitas negara, dari penggunaan intimidasi, itu terjadi di tahun kemarin. Untuk Kota Cimahi ya maksudnya? Ya kita kan di Cimahi. Oke, ya. Gitu. Jadi misalkan memakai kekuasaan aparatur negara itu, ada aparat yang membawa APK kemudian mensosialisasikan. Secara aturan kan tidak boleh. Di tempat kerjanya gitu? Enggak. Di dapilnya. Oh di dapilnya, oke. Adalah, Aha, aha. Ibu tahu ya? Tahu. Tahu lah, kita mau orang Kemudian- Cimahi, kalau cuma skop Cimahi tahu Ya, kayaknya. menggunakan fasilitas negara. Bagaimana tidak ambulans sebuah rumah sakit dipakai untuk Ya. mensosialisasikan, kemudian plat merah yang diganti plat hitam, Ya. itu dipakai waktu itu. Ini kan dan laporan itu lengkap. Oke. Foto-fotonya dia mengganti platnya juga ada, tapi kemudian itu tidak dilanjutkan. Tidak ditindaklanjuti. Kemudian ada intimidasi karena dia seorang tokoh di situ, dia mengintimidasi orang-orang untuk memilih dia dan untuk tidak memilih orang lain. Oke. Ini kan bentuk dugaan-dugaan yang saya anggap dugaan karena tetap tidak diterima dan tidak diproses, makanya dugaan aja. Oke. Gitu. Dan itu menjadi sangat miris ketika itu terjadi tahun hari ini. Narasi-narasinya adalah gitu kan, bau-baunya ada hari ini. Bagaimana kemudian KPPS satu keluarga di satu TPS misalkan. Oke. Itu boleh enggak? Enggak ya? Tidak boleh. Kemudian TPS di suatu tempat yang kemudian tempat itu di ketua TPS-nya, tapi berafiliasi dengan salah satu orang yang punya kepentingan politik. Oke. Ini kan miris juga. Iya. Padahal itu tidak boleh ya. berafiliasi tapi harus dibuktikan. Betul, betul. Ya, Misalkan berafiliasi. Nah, jadi diselesaikan dulu mungkin nanti ditanggapi. Iya. ya ini kan temuan ya dugaan, Dugaan. dugaan. Ini baru pemuda ini. Ya. Iya dong. Kemudian
1 bulan kemarin atau 2 bulan kemarin mahasiswa saya itu pindah ke Cimahi dari KBB itu sekitar ada 6 orang. Itu tidak, ketika mengajukan itu tidak punya hak pilih. Yang 3 dicoret, yang 3-nya udah punya hak pilih di sini. Oke. Gitu. Dan ini temuan-temuan yang kemudian bagi saya kok bisa terjadi kan gitu. Kok bisa terjadi? Oke. Ada lagi, memang calon-calon hari ini pintar mengakali aturan. Jelas money politik di 515 PKPU atau lebih jelasnya di 523 PKPU itu jelas. Di undang-undang Ibu ya? Di undang-undang itu jelas. Money politik seperti apa, kemudian bentuknya seperti apa, uang dan materi lainnya. Materi lainnya itu sembako, materi lainnya bukan. Iya. Tetapi diakali dengan adanya transaksi kupon. Kupon. Oke. Oke. Tebus Betul nggak? murah. Tebus murah. Logikanya 2.000 atau 10.000 dengan kualitas sembako yang harga 100.000 itu No make penyogokan atau tidak? Karena pemberian hadiah diatur di aturan lain juga tidak boleh. Oke. Apalagi pemberian hadiah itu mendapatkan imbalan untuk memilih dia. Itu kan tidak boleh di aturan-aturan itu. Iya. Nah, Kang Budi, apakah dengan temuan-temuan tahun lalu yang pada akhirnya menguap? Jadi sekarang Kang Budi sama teman-teman ya percuma menguap. Sebenarnya ketika laporan itu tidak ditindaklanjuti, siapa yang harus bertanggung jawab? Ya bertanggung jawab semuanya. Karena Nggak berani bilang Bawaslu sebagai Bawaslu pengawas. itu, gitu kan? Bawaslu itu menerima laporan. Kalau kemudian yang melaporkannya tidak berani untuk melaporkan, Oke. ini tidak punya hak untuk memproses. Kang Budi melaporkan kepada Bawaslu Karena untuk saya tahun bukan kemarin? pelakunya. Oh. Karena yang harus melaporkan itu orangnya, yang menyaksikannya. Oke, yang menyaksikan Yang melihat langsung. Oke, jadi Kang Budi cuma terima bisikannya aja. Kita terimanya data, kemudian menginvestigasi ke daerah, kemudian ternyata temuan itu betul. Kemudian saya tawarkan, gimana kalau ibu laporkan, kalau bapak laporkan, dia nggak berani. Nah, itu dia, sayangnya seperti itu. Betul. Nah, gitu. keberanian itu memang perlu ada catatan. Tidak ada perlindungan hukum. Betul. Atau kemudian apakah takut laporannya itu tidak diterima? Karena misalkan punten Bawaslunya ada intervensi misalkan, Ya. kan gitu. Kan ini mah ngomong dugaan Ya. gitu kan. Nah, ini menjadi sangat prihatin bagi saya bahwa ada banyak yang harusnya menggugurkan salah satu calon kemudian tidak terjadi, padahal aturannya jelas, dugaan pelanggarannya jelas, saksinya ada, buktinya ada. Oke, Gitu. baik. Kalau misalnya kalau tadi kata Kang Budi, ini pelakunya nggak berani. Kita tanya langsung sama Teh Nuri. Teh Nuri, adakah masyarakat di Jawa Barat kok untuk Teh Nuri ya, yang langsung melaporkan ke Bawaslu bahwa adanya temuan dan pengen ditindaklanjuti atau justru malah menguap begitu juga? Perlu diperjelas. Jadi ini konteksnya 2019 ya. Sekarang 2024. Oke, tapi bisa untuk jadi pelajaran kan? Oh, iya tentu ya. Nah kalau memang konteksnya 2019 seperti yang Kang Budi sampaikan, saya kira memang hari ini perlu kita ketahui bersama Kang. Konteks Bawaslu hari ini memang ada sedikit pergeseran. Kenapa pergeserannya? Apa pergeserannya? Karena memang hari ini itu lebih banyak dilakukan pencegahan Kang. Ya, jadi kita itu kalau ngelihat di Jabar aja, konteks pencegahannya udah sampai 10.912 kegiatan pencegahan. Tadi teh himbauan, terus sosialisasi, terus juga MOU. Nah, makanya kalau hari ini ketika laporannya menurun, ya kita bukan dalam artian mau berbangga diri sebagai koordinator pencegahan bahwa oh kita sudah maksimal bekerja dalam bentuk pencegahan. Tidak juga seperti itu. Karena ingat, suksesnya pemilu, tidak adanya laporan itu bukan semata-mata suksesnya sebagai koordinator pencegahan. Tetapi saya kira ini ada kolaborasi. Terus juga ada sinergisitas yang sudah dilakukan dan tentu ada aware, ada sense of belonging dari satu masyarakat. Paling tidak sosialisasi yang kita sampaikan kepada masyarakat, akhirnya masyarakat paham, akhirnya masyarakat aware, akhirnya masyarakat merasa memiliki sense of belonging tadi terhadap pemilu, bahwa kalau kita menerima misalkan money politik, mau jadi apa negeri ini, kira-kira seperti itu. Hasil dari seorang pemimpin dari penggiringan ataupun
penyebaran hoax dan lain sebagainya, ini juga tidak akan melahirkan seorang pemimpin yang berintegritas. Kira-kira seperti itu. Terus yang kedua, tentu juga saya kira ini kerjasama dengan pemerintah yang baik. Kolaborasi dan juga sinergisitas dengan pemerintah sangat baik. Ini buktinya apa, Kang? Hari ini itu khusus pada anggaran pilkada aja berlomba-lomba untuk memberikan paling tidak apresiasi yang tinggi. Tidak hanya buat Bawaslu saya kira, tetapi untuk KPU. Terus juga soal kepolisiannya. Mereka benar-benar bersinergi sampai memberikan informasi kepada kita ketika ada persoalan di lapangan sampai dengan TPS, mereka siap mengawal, mengamankan kita. Pun sama TNI-nya, kejaksaannya dan lain sebagainya. Dan yang paling penting Teteh, kayaknya memang ini peserta pemilu juga, ya walaupun memang belum maksimal-maksimal amat begitu ya, tetapi ada rasa untuk saling menghargai gitu ya, tidak terlalu vulgar ketika mereka melakukan kesalahan gitu, tetapi memang mereka banyak melakukan apa namanya ya, kekosongan hukum itu dijadikan sebagai alat untuk merangkul, untuk mengajak, untuk menarik masyarakat untuk memilih konstituennya, untuk memilih dari pasangan calonnya tersebut begitu. Jadi intinya di 2023 ini Kang, memang agak sedikit menurun kalau ngelihat grafik untuk laporan dan juga temuannya. Karena mungkin itu tadi kita sudah banyak melakukan pencegahan, tetapi saya kira gini juga ya. Ketika hari ini sedikit banyak memang ada penurunan, ini juga kita tidak boleh berbangga ya. Tentu ini juga bagian daripada sinergisitas yang terus kita harus jalin sampai dengan nanti selesai dan juga penetapan untuk pemilihan baik itu Presiden, Wakil Presiden, terus juga DPR RI, DPD, Kabupaten dan juga Provinsi. Oke, dan mungkin penurunan itu juga bisa jadi karena pengalaman dari Kang Budi dan teman-teman. Ya percuma deh nanti menguap juga. Pertanyaan saya tadi belum dijawab nih Teh Nuri. Ada nggak sih dari jam terbang Teh Nuri sebagai Bawaslu? Bawaslu tidak menemukan temuan, tapi ternyata di lapangan ada masyarakat yang melaporkan kepada Bawaslu dan itu ternyata menjadi hal yang sangat penting. Nih, apakah sama sekali Bawaslu tidak pernah kecolongan? Oke, nah ini cocok ini hari ini ya, cocok banget. Tadi kembali, saya bukan melempar bola Kang ya, tetapi sekali lagi ini perlu sinergisitas dengan masyarakat. Keterbatasan sumber daya manusia di penyelenggara pemilu, khususnya di Bawaslu, ini harus kita akui. Maka collab, kerjasama, sinergisitas dengan masyarakat itu yang menjadi penting. Ketika masyarakat sudah aware, ketika masyarakat mau menjadi pelapor, tidak mencabut laporannya, itu sebenarnya yang keren. Bukan persoalan kita tidak bisa menindaklanjuti, bukan persoalan di lapangan ada pelanggaran kita tidak menindaklanjuti, tetapi ketika memang misalkan ada laporan, pasti semuanya akan kita tindak lanjuti. Tetapi jangan lupa mekanisme Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang apa namanya pelaksanaan mekanisme dugaan pelanggaran, itu kan di situ ada mekanisme tersendiri Teh. Maksimal harinya itu ada 14 hari. Tadi syarat formil materialnya harus terlengkapi. Karena kita ini kan lembaga, bukan lembaga untuk balas dendam juga. Perlu dipastikan secara persyaratannya itu harus lengkap, begitu ya. Kalaupun misalkan pada faktanya tadi ternyata 2019 tidak terungkap bahkan menguap begitu saja, saya kira kita bukan tidak bekerja secara profesional, tetapi ada mekanisme, ada prasyarat yang memang saya kira tidak tercukupi. Dan satu hal, yang namanya pidana pemilu Kang, ini tidak lagi menjadi penanggung jawab seutuhnya dan juga tanggung jawab secara personal kelembagaan Bawaslu. Tetapi di dalamnya ada Gakumdu, yaitu ada penyidik dan juga dalam konteks kejaksaan dan juga ada yang namanya kepolisian. Penyidik itu adanya di kepolisian dan juga ada kejaksaan. Jadi 3 lembaga inilah yang nanti akan menindaklanjuti apakah laporan ataupun temuan. Kalau temuan saya kira itu udah selesai lah perbicaraannya ya. Karena bicara temuan ini
sangat memalukan ketika memang tidak ditindaklanjuti. Ini akan dikaji secara bersama-sama dengan ketiga lembaga itu. Itu teh. Nah tentu ini juga harus dipahami oleh masyarakat. Ya. Yang terpenting kami harus menyampaikan setiap laporan yang masuk ke kita, Ya. selama syarat formil materialnya itu lengkap, kita tindak lanjuti. Pasti semuanya ditindaklanjuti. Oke. Tetapi ketika memang tidak lengkap dari mekanisme maupun formil materialnya, kalau di Perbawaslu 7 itu dijadikan sebagai informasi awal. Oke, Maka berarti kita yang akan turun ke lapangan melakukan investigasi, memastikan bahwa benar atau tidaknya laporan yang sudah disampaikan kepada kita, tetapi memang ada kekurangan-kekurangan apa tadi persyaratan tersebut. Berarti Kang Budi sama teman-temannya yang nggak lengkap makanya tidak ditindaklanjuti, karena kalau ada yang kurang katanya tidak ditindaklanjuti. Tapi jawaban dari pertanyaan saya sebenarnya dari tadi udah ada belum ada ya cerita tentang yang laporan itu ya, yang mungkin pada saat itu, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita, oke, yang penting kita kita bisa melakukan lebih baik lagi untuk tahun sebelumnya. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara mengenai temuan, justru semakin banyaknya temuan, disitulah Bawaslu bekerja. Jika tidak ditemukan temuan, saya tanda tanya, kerja nggak sih? Disitulah letak bekerjanya koordinator divisi pencegahan dan partisipasi. Oke, kita akan lanjut lagi setelah break yang satu ini. Masih bersama Teh Nuri sebagai Bawaslu dari Provinsi Jabar, terus juga ada Kang Budi Miftahuddin sebagai pemuda Kota Cimahi. Kang, sebagai pemuda Kota Cimahi masih ada unek-unek apa yang ingin disampaikan? Mungkin menurut Akang, wah ini kayaknya belum kepikiran nih sama Bawaslu, kayaknya harus saya ngasih tahu. Soalnya kalau teman yang saya ngasih tahu, persyaratan aja nggak dipenuhi bener-bener gitu kan, nggak berani juga gitu ngelapornya. Tindakannya apa aja nih Kang yang ingin disampaikan kepada Bawaslu? Pertama, kualitas pemilu itu kan salah satu instrumennya adalah kualitas dari penyelenggaranya. Kalau kemudian penyelenggaranya tidak ada pengetahuan tentang apa yang harus dia lakukan, maka jangan harap pemilu ini menjadi pemilu yang baik, pemilu yang berintegrasi gitu kan. Kemudian apa yang saya sampaikan ke Bawaslu memang harus kerja keras, karena sampai detik ini juga teman-teman banyak yang konfirmasi entah itu hoak atau tidak, tapi saya belum menginvestigasi. Ada beberapa temuan-temuan yang kemudian itu sangat mengganggu bagi kita, sehingga teman-teman Bawaslu harus lebih kerja keras, kemudian harus lebih fokus, karena pemilu ini kan sebentar lagi. Kalau teman-teman gak serius, maka kualitas pemilu juga hari ini tidak akan bagus. Misalkan besok ada pertemuan di salah satu caleg dengan alasan bahwa dia pertemuan internal tanpa memakai atribut, tapi kan tahu dia caleg. Apakah itu kemudian terawasi atau terkontrol dengan atau oleh teman-teman? Hari ini di beberapa titik ada kumpulan seperti itu dengan alasan ini mah tim relawan dan kampanye. Memang betul tidak ada ajakan, tidak ada atribut, gitu kan? Betul, secara normatif itu tidak melanggar. Tapi orang tahu bahwa dia itu caleg. Orang tahu bahwa itu caleg dari partai anu, nomor anu, dan keinginannya apa. Begitu. Nah ini teman-teman harus kemudian punya pengetahuan atau jiwa mitigasinya yang bagus, gitu kan? Menganalisis apakah itu pertemuan melanggar, dugaan melanggar atau tidak. Kemudian kemarin ada video yang viral, gitu kan, kemudian orangnya takut melaporkan tapi dilaporkan oleh partai tertentu, tapi kemudian itu tidak dilanjuti oleh Bawaslu. Tahu ya video yang viral? Nggak tahu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahu Kang, cuma mungkin takut juga. Jadi kadang-kadang tahu kita ya. Ini kan menjadi PR bersama. Kenapa masyarakat takut atau masyarakat tidak tahu bahwa itu melanggar? Kan hanya dua. Takut melapor, apakah takut melapor atau dia tidak tahu bahwa itu melanggar? Kan gitu. Kebanyakan pertama takut,
Kedua, memang tidak tahu itu melanggar. Misalkan ada yang memberikan amplop dalam masa kampanye, misalkan, gitu. Itu jelas ada namanya. Ya. Tapi dia tidak tahu bahwa itu money politik, gitu. Kemudian ada anggota dewan yang belakangnya sosialisasi perda, tapi dia menyampaikan simulasi kartu suara. Melanggar nggak? Ada yang melapor ke teman-teman? Nggak ada. Bener, dianggap sepi, bener. Padahal itu ada teh. Itu jadi, terjadi ya? Itu terjadi lah beberapa bulan kemarin. Gak tahu nerima juga ini jangan-jangan. Cuma diem-diem aja kali. Ya. Boleh. Oke, untuk sesi pertanyaan kayaknya kita tidak buka ya Pak ya, karena masih ada pemaparan yang belum dijabarkan. Nah, oke. Itu menjadi catatan penting. Saya tidak menyaksikan kualitas teman-teman Bawaslu, tetapi kadang-kadang kita ada kecolongan, gitu. Teman-teman Bawaslu sudah optimal, saya pikir, dengan teman-teman bisa confirm hadir hari ini. Saya pikir juga ini bentuk kepedulian terhadap apa yang akan terjadi besok atau lusa hari. Dan yang paling penting adalah kita percayakan, masyarakat Cimahi percayakan kepada Bawaslu keamanan, kelancaran, kualitas pemilu ini terhadap Bawaslu. Dan apa yang terjadi hari ini mudah-mudahan tidak mengulangi proses yang terjadi 2019. Dan mudah-mudahan pemilu hari ini pemilu yang baik dan berkualitas. Amin, mudah-mudahan harapan kita seperti itu ya. Oke, tapi saya juga masih belum, kalau misalnya tadi kata Kang Budi sudah maksimal. Kalau menurut saya belum, karena belum selesai. Kita kan bisa menilai itu sudah maksimal atau belum jika sampai pemilihannya sudah sah. Barulah tugasnya selesai. Betul tidak Bu seperti itu? Iya gitu. Nah menurut Ibu gimana tadi tanggapan dari unek-uneknya Kang Budi nih gini? Perlu saya sampaikan dan perlu kita tegaskan Kang. Satu, bahwa Bawaslu ketika ada laporan kita tidak pernah tebang pilih. Ya, selama syarat formil dan mekanisme sesuai dengan Perbawaslu 7 memang terlaksana dan tercukupi dengan baik, pasti akan kita tindak lanjuti. Persoalan nanti misalkan dalam kajiannya seperti apa, itu kan kita tidak bisa memaksakan soal hukum. Karena di situ kan ada hukum, ada kajian dan juga ada pegangan yang memang harus menjadi pegangan kita di penyelenggara. Ingat, kami Bawaslu ini bukan pembuat undang-undang, bukan pembuat peraturan. Yang membuat peraturan itu kan mereka-mereka juga di atas Kang. Komisi berapa? Komisi 2. Kami hanya pelaksana aturan. Yang kadang memang kami pun menyadari penuh banyak sekali kekosongan-kekosongan hukum yang saya kira memang ini nuansanya ya nuansa politik. Itu yang harus dipahami. Makanya ketika nanti di sini ada sahabat-sahabat kita dari AMS, sahabat-sahabat dari 5 Waktu Radio ya, yang memang punya keinginan menjadi wakil rakyat dan kebetulan ngambil misalkan komisinya Komisi 2, ini juga harus jangan sampai ketika jadi aktivis menyampaikan begitulah keresahan dan lain sebagainya, tetapi ketika sudah jadi dewan mereka sudah tidak peduli lagi gitu. Karena sekali lagi kami ini bukan pembuat peraturan, tetapi kami hanya pelaksana aturan. Jadi disitulah banyak kekurangan-kekurangan yang memang perlu saya kira memang direkomendasikan dan perlu dilaksanakan, tentu juga perlu dirumuskan oleh para anggota dewan yang terhormat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi menyikapi misalkan masih adanya pertemuan yang memang dikatakan bahwa memang ini tidak berkampanye, tetapi di situ ada pertemuan dan lain sebagainya. Begini Kang, tadi juga menyambung dengan pertanyaan Akang, bagaimana ini ketika dalam KPPS satu keluarga aja di TPS tersebut yang menjadi aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 persyaratan untuk menjadi KPPS ataupun penyelenggara yang tidak boleh itu adalah satu, bukan berafiliasi, menjadi anggota partai politik. Jadi bukan berafiliasi dengan partai politik, menjadi anggota partai politik, menjadi tim sukses ataupun hal lain yang memang di SK-kan. Itu. Terus yang kedua, tidak boleh ada hubungan perkawinan, ya. Kalau hubungannya adi yang lancet, ya di aturannya begitu Kang. Saya juga nggak bisa mengatakan bahwa kamu salah
kamu tidak boleh, karena sekali lagi kita bukan pembuat aturan, tapi kita itu hanya melaksanakan aturan. Yang ada dalam persyaratan itu yang tidak boleh adalah hubungan perkawinan sesama penyelenggara, ya. Terus yang kedua, tidak boleh menjadi anggota partai politik, tidak boleh menjadi relawan, pokoknya intinya yang bisa dibuktikan dengan SK itu tadi, gitu. Jadi kalaupun misalkan dalam satu TPS keluarga sadayana, ya kalau selama itu bukan suami istri, itu berarti masih oke, kan. Walaupun memang secara etik itu pasti akan dapat, akan kena itu secara etik. Tapi secara undang-undang nomor 7 terkait dengan persyaratan itu tidak menjadi persoalan, gitu. Nah, kalaupun misalkan selanjutnya ternyata ada nih pertemuan dan lain sebagainya, terus ataupun ada afiliasi nih dari penyelenggara baik KPU ataupun Bawaslu, selama tidak bisa dibuktikan dengan tadi misalkan tidak ada di SK, terus juga nanti ada klarifikasi atau BAP, tidak mengarah, ya, atau kalau bahasa kerennya tidak ada niat, tidak ada mansrea di situ, maka itu juga tidak bisa kita arahkan menjadi pelanggaran, gitu, Kang. Jadi memang mekanismenya ini terlalu panjang dan juga itu bukan dalam artian kita tidak mau menindaklanjuti, tapi ini bagian daripada kehati-hatian kita dalam memvonis seseorang, dalam menjadikan bahwa dugaan pelanggaran itu menjadi pelanggaran. Betul. Itu loh, Kak. Oke. Nah, baik. terus ini satu lagi, Teteh. Ini karena terakhir, Teh. Ini terakhir justru saya mau nanya nih. Apa coba? Ini, untuk terakhir. Ini kan untuk pemungutan suara dan juga perhitungan suara, peran Bawaslu ini lagi panas-panasnya ya. Dari kemarin-kemarin udah kerja, apalagi nanti waduh deg-degannya. Nih masyarakat yang nggak ada apa-apanya juga ngeliatin Bawaslu aja gitu ya. Polototan. Iya, dipolototan gitu kan ya. Nah, ini bagaimana peran pengawasannya nanti pada saat di TPS? Buat teman-teman juga nanti yang tentunya terjun langsung ke lapangan kan seperti itu. Adakah instruksi khusus untuk teman-teman di sini? Ini mantap ini. Kita ngobrol dengan keluarga besar. Oke, dari hati ke hati batin dari hati ke hati. Tapi Teh, saya melanjutkan dulu yang dari Akang tadi ya. Jadi kalaupun sekarang kita mendengar masih ada perkumpulan, terus juga ada pengarahan begitulah ya, menggunakan misalkan melibatkan ASN, Kades dan lain sebagainya gitu, yang memang tidak terlaporkan dengan kita atau juga tidak ditemukan oleh kita, apalagi tadi soal video dan lain sebagainya, maka ini menjadi evaluasi kelembagaan kita, Kang, ya. Evaluasi kelembagaan ini tentu kita menyadari penuh bahwa kita tidak merasa bahwa paling yang terbaik, tetapi masukan dan juga saran perbaikan dari masyarakat juga sangat penting dan kita sangat welcome, benar gak Bapak Ibu? Itu ya. Nah, jadi silahkan kritik kami asal kritiknya membangun, silahkan kasih saran kepada kami asal memang sarannya untuk kebaikan kelembagaan, bukan untuk mendiskreditkan kelembagaan kami. Nah, tentu ini masuk kepada persiapan pemungutan penghitungan. Kalau bicara instruksi, saya sekarang ingin menyampaikan instruksi kepada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, ini di depan para pemuda-pemuda harapan bangsa ini ya, terus juga masyarakat. Seneng dia, pemuda dan pemudi lah. Kita perlihatkan kesiapan kita. Gimana? Udah siap mengawasi tahapan hari tenang? Kurang kompak itu sekali. Ya. Masa pemuda-pemudi, Bapak juga masih pemuda? Masih pemuda, Pak? Iya benar. Paling muda udah standby dari pagi. Jadi gini, Bu. Umur boleh tua, ya, tapi semangat jiwa muda. Tepuk tangan dong buat senior kita. Ya. Jadi saya ulangi, sudah siap mengawasi hari tenang? Mantap. Sudah siap mengawasi pemungutan dan penghitungan suara? Ulah kapacirit atau Maya. Jadi instruksinya adalah tentu mereka sudah siap, tapi tidak hanya sekedar siap Teh. Jadi pastikan mereka bekerja secara profesional. Ya. Tadi Akang menanyakan bagaimana kesiapannya soal tugas kerja profesional yang memang mulut ini mudah menyampaikan, tetapi tanggung jawabnya sangat lebih. Kita bisa jawab, mereka ini kita latih, kita bimtek soal alat kerja, baik itu sekali lagi alat kerja manual maupun dalam bentuk online, baik itu dalam bentuk Siwaslu, dan tentu mereka sudah melakukan bimtek kemarin sekali dan akan dilakukan bimtek yang kedua kali. Ini untuk memastikan bahwa tidak hanya soal ucapan siap mengawasi, tetapi secara kerja profesional mereka siap. Itu Kang yang pertama, tepuk tangan dong. Terus yang kedua, tentu juga
kita sudah mempersiapkan teman-teman ini soal kemahiran dalam segi pengisian yang tadi itu. Kita sudah sampaikan bahwa alat kerja kita ini tidak main-main, Kang. Jadi memotret seluruh tahapan dari mulai hari tenang, terus juga persiapan, pelaksanaan hari H, penghitungan sampai dengan pelaporan hasil, baik itu untuk presiden, terus DPR RI, DPD, DPR provinsi maupun DPRD. Jadi saya yakin ketika teman-teman hari ini hadir di sini bukan soal mengucapkan siap, tetapi mereka sudah sangat khotam terkait dengan profesional. Tentu yang kedua, Teteh, tidak hanya saya menyampaikan tugas harus diperlihatkan secara profesional kepada masyarakat di depan para pemuda dan juga pemudi harapan bangsa Kota Cimahi. Tetapi saya juga mengharapkan bahwa mereka harus bekerja dengan berintegritas, Kang. Karena soal integritas ini adalah wajah dari kelembagaan. Bukan lagi wajah antara person to person. Tapi ketika sahabat-sahabat nanti di lapangan, ketika melakukan pengawasan hari tenang dan pemungutan suara, kedengeran saja satu orang melakukan cedera terhadap integritas, maka yang tercoreng adalah kelembagaan. Maka pastikan integritas menjadi mahkota paling tinggi di kita ini. Itu yang kedua. Dan tentu yang ketiganya, pastikan mental kita, Kang. Tadi soal intimidasi, ya, soal tekanan, saya kira semuanya. Tidak sedikit dari sahabat-sahabat kita ini yang saudaranya nyaleng, yang temennya nyaleng, yang mungkin ada atasannya sebagai apa, atau yang mengarahkan. Maka disinilah letak mental kita diuji dan itu harus sudah disiapkan dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir, pastikan soliditas di internal kelembagaan ini harus dijaga dengan sebaik mungkin. Karena biasanya kerikil-kerikil, kebocoran-kebocoran persoalan itu karena konteksnya tidak bisa menjaga terkait dengan soliditas kelembagaan. Maka sahabat-sahabat, apa yang tadi saya sampaikan, jangan hanya konteksnya terkait dengan omongan siap, tetapi mari kita realisasikan di lapangan bahwa kita benar-benar siap melakukan pengawasan di dua tahapan hari tenang dan juga pemungutan. Juga kita bisa memperlihatkan soal integritas, profesionalitas, mentalitas, juga soliditas. Oke, luar biasa sekali ya hidup Teh Nuri. Waduh, hidup Bawaslu tentunya ya. Ini luar biasa, dari awal sampai akhir ini semangat sekali, jadi kitanya juga seru dan memang ada banyak sekali pemahaman yang tidak kami dapatkan dari penyelenggara selain Bawaslu, mungkin seperti itu. Tapi nanti kita undang juga ya untuk penyelenggaranya gitu. Oke, baik, usai sudah kebersamaan kita di sini di sosialisasi on the road bersama Bawaslu. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Haji Nuryama atau Teh Nuri sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jabar. Kemudian juga buat Kang Budi, hatur nuhun Kang Budi sebagai pemuda Kota Cimahi. Dan usai sudah teman-teman dan juga sahabat Lima Waktu dimanapun Anda berada, kebersamaan kita hari ini mudah-mudahan sampai dengan puncak pesta demokrasi yang tinggal menghitung hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa untuk sahabat Lima Waktu untuk menggunakan hak suaranya di tanggal 14 Februari 2024. Silakan langsung datang ke TPS yang sudah ditentukan ya. Baik, saya Christine Simanjuntak undur diri dari Lima Waktu Radio Streaming mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.